Oke, kalau sudah kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, sahabat-sahabat Duta Umroh dimanapun teman-teman berada ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi yang di sebelum-sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana sih memadukan keyakinan dan juga ikhtiar untuk mengajak para jamaah ini untuk bisa umroh ke Tanah Suci. Dan hari ini kita akan banyak belajar tentang skill ya, technical skill ya, yang mana kalau saya bilang skill berarti itu bisa dipelajarin dan bisa dilatih. Dan mother of skill atau ibu dari skill ya itu adalah pengulangan. Jadi skill itu adalah keterampilan. Beda dengan knowledge atau pengetahuan, skill ini memang harus dipraktekkan untuk bisa mendapatkannya. Jadi kita tahu saja itu nggak cukup. Nah, dalam ya ilmu marketing and selling skill ini ya karena ngomongin skill itu tentunya Bapak Ibu semua ya saya harapkan di sini untuk praktek dan kita ada challenge ya program 99 hari akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Nah, ini dalam 99 hari saya ngajakin teman-teman di sini semuanya untuk bisa istiqomah tentunya ya. Istiqomah apa? Istiqomah syiar Baitullah ya. Yang mana dengan istiqomah syiar Baitullah ini ya semoga Allah mudahkan nanti ada pecah telur. Masa sih di 99 hari kita istiqomah nggak ada yang pecah telur gitu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai lebih Yang dalam berisik, yang lagi, berisik. minta apa namanya, tolong teman-teman mungkin yang suaranya ada yang masuk bisa di silent dulu ya, karena ini kita rekam untuk kita bagikan lagi ke teman-teman yang mungkin malam hari ini tidak hadir. Oke, kita masuk ke materi. Teman-teman, sebelumnya coba bayangkan dulu jika, nah ini kita harus berani membayangkan. Kalau membayangkan aja nggak berani, bermimpi aja nggak berani, ya mana bisa kita untuk bisa closing. Nah, coba teman-teman bayangkan, sekarang Bismillah ya, bayangkan ya. Teman-teman ini calon customer tuh ngejar Anda ya. Daftar, Mas aku mau daftar nih eh, lewat antum gitu. Kemudian bayangkan kalau teman-teman di sini ya dapat closingan rombongan paket setiap hari. Kemudian bisa umroh plus haji jadi wasilah kebaikan ya, bisa ngajak keluarganya, makin percaya diri saat menawarkan produk. Nah, ini coba bayangkan dulu ya teman-teman. Nah, ini kan bayangannya kita pengennya seperti ini. Nah, tapi faktanya nih, faktanya yang sering mungkin terjadi ya, ya fakta Anda hari ini jualan kok sepi ya, selalu ditolak, bahkan nggak ada yang mau gitu. Kemudian ya banyak di PHP-in, ada yang sering di PHP-in ya, pemberi harapan palsu PHP ini dari calon prospek ya. Oh produknya ini sudah bagus tapi kok susah laku ya, sering bingung begitu atau sedikit gak pede ya saat jualan, gak yakin gitu kan. Nah, disinilah pentingnya kita ini mengasah skill marketing dan selling skill ya, Bapak Ibu semua. Dan ya, materi hari ini kita akan belajar salah satu metodologinya adalah namanya spin selling. Apa Bapak Ibu? Spin selling. Jadi spin selling ini ada beberapa tahapan. Ya, yang paling pondasi di bawah ini adalah tentang mentality, tentang bagaimana membangun mental ya kita jualan. Berikutnya adalah ya, kemudian ada namanya communication skill. Naik ke atas lagi itu adalah bagaimana kita mengasah skill kita berkomunikasi. Baik berkomunikasi dengan sang pencipta, baik berkomunikasi dengan diri sendiri atau self talk ya kan, atau berkomunikasi ya dengan orang lain, ya public communication atau personal communication ya, itu kita akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta, dengan diri sendiri, dan dengan orang lain. Yang berikutnya tentu ya, seorang sales yang hebat atau seorang penyiar baitullah yang dahsyat itu harus punya kemampuan untuk menyerap produk knowledge, menyampaikan ya produknya, value-nya ya, mempresentasikan value-nya ini, mengkomunikasikan value yang dimilikinya ini. Ya, yang berikutnya adalah performance. Ya, performa itu tentu namanya performa itu hasil dari latihan, latihan, dan latihan. Oke, siap Bapak Ibu semua untuk kita belajar?
yang bilang siap ketik di kolom chat ya. Bismillah, siap gitu. Oke. Bismillah siap ya, kita akan belajar. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Saya akan masuk ke materi yang pertama adalah mentality. Ya, mental ini adalah fundamental. Jadi, mental fundamental. Baik itu untuk bisnis maupun untuk dagang. Nah, saya sempat ketemu ini namanya Coach Mukti ya dari PMY ya, komunitas di Jogja yang memang salah satunya beliau bisnisnya adalah di kuliner ya, yang mana beliau sempat cerita ya, ceritanya menarik banget ya, karena waktu itu saya ketemu pas waktu pandemi. Dia sempat cerita ada punya teman punya rental mobil ya, namanya pandemi ya, akhirnya tutup padahal cicilan murabahanya masih tinggi ya. Dia juga pakai investor pada waktu itu untuk modalnya ya, akhirnya habis nih dijual karena pandemi kan. 2 tahun terakhir pada waktu itu ambil sama sekali, akhirnya ya menyisakan cuma satu mobil miliknya. Nah, tapi yang namanya pebisnis tangguh ya, Bapak Ibu semua, itu memang harus punya mental baja, pantang menyerah. Walau bisnisnya berhenti, nggak membuatnya berhenti berusaha. Jadi, bisnis berhenti itu bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Nah, dari modal seadanya akhirnya dia ketemu sama Coach Mukti ini. Akhirnya coba deh lu jualan frozen gitu ya. Intinya Coach Mukti ini kan karena memang banyak ngedrop restoran-restoran juga. Ya biasanya memang produk-produknya itu frozen, jadi tinggal masak gitu aja ya kan. Nah, dia coba tuh mulai jualan di teras rumah pada waktu itu. Ya, mulai dari apa namanya, 1 2 pengunjung tapi konsisten sampai akhirnya ya bisa tembus 1.500 potong per hari. Wah, akhirnya beranilah bikin outlet ya. Yang mana awalnya ya dia tuh waktu datang tuh, wah saya tuh sebenarnya bisnis kuliner nggak pernah punya apa ya, dan lain sebagainya, ini nggak punya passion di situ. Ya ternyata dengan kemauan yang ada ya ternyata bermodalkan frozen marinasi ya, tinggal goreng aja kan, kayak kalau kita beli nugget gitu ya, tinggal goreng aja ternyata luar biasa ya, laku juga. Nah sebenarnya secara ilmu teknis ya, eh orang ini tuh nggak punya bisnis kuliner kata Kus Mukti. Ya, jadi temennya ini ya itu nggak punya basic bisnis kuliner, nggak pernah sama sekali. Ya, tapi salah satu key kuncinya adalah dia itu punya mental untuk tidak menyerah pada keadaan. Kalau dalam bahasa Jawanya gelem obah ya. Tadi kalau di bahasa Jawa itu ada ora obah ora mamah, nggak gerak nggak makan. Itu apa namanya, peribahasa Jawanya gitu ya. Nah, begitu juga saat ketemu ya, saya banyak ketemu para agent, reseller, affiliate ya. Ada yang 1 kali 2 kali ditolak nyerah, tapi ada juga yang ya luar biasa nggak pernah berhenti untuk menawarkan ya. Namanya menawarkan pasti ada penolakan ya. Yang pasti ya itu jadi mentality kita ya. Nah, di sini saya mau bilang, sahabat-sahabat semuanya, bahwa mental itu fundamental. Jadi, kuncinya teman-teman ya, itu kalau pengen berhasil, ya bukan hanya ngomongin tentang teknis. Ya, begitu banyak orang yang tahu teknis jualan seperti ini, baca buku. Tapi kalau dia nggak pernah praktek, ya nggak akan ya bisa gitu. Ya contoh misalnya, orang baca ya teori tentang memanah atau teori tentang berenang. Kalau dia nggak pernah nyebur juga nggak bakal bisa berenang gitu kan. Jadi ya tahu saja tidak cukup. Teman-teman harus punya mental ya, berani mencoba, berani menawarkan, berani ditolak ya kan, tawarin terus walaupun ya eh, seperti tidak ada harapan ya, tapi lakukan secara konsisten ya. Jadi itu ya sahabat-sahabat semuanya. Ya, jadi mental adalah fundamental. Nah, haji dan umroh itu bukan hanya tentang kemauan, tapi sebenarnya tentang keyakinan. Kemarin kita udah bahas ya di bab tentang tawakal, bahwa ya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya teman-teman tahu kita belajar dari perang Badar ya. Perang Badar ini kan luar biasa. Di bulan puasa Ramadan, 314 orang melawan 1.000 orang. Kalau pakai hitungan matematis nih, menang atau kalah? Ya pastinya ya kalah dong gitu kan. Tapi ternyata kemenangan itu kan bukan karena kita hebat, tapi karena izin dan pertolongan Allah. Nah tentunya untuk bisa mengundang izin dan pertolongan Allah ya,
Disinilah pentingnya kita punya keyakinan. Nah, di materi sebelumnya kan kita udah belajar tuh materi keyakinan, ya, bagaimana memadukan keyakinan dan juga ikhtiar. Nah, keyakinan ini yang nantinya akan membuat kita bertindak, ya, mendekati ya tadi impian kita. Kemudian akhirnya potensi kita untuk mendapatkan impian kita ini semakin dekat dan hasilnya ya bisa berhasil, bisa gagal. Kalau berhasil bersyukur, kalau gagal ya kita bersabar, ya kan? Dua-duanya baik. Ya, tapi intinya seperti ini. Nah, ketika teman-teman meyakini bahwa closing itu susah, closing itu ya berat, ya kan, bahwa ya pertolongan Allah itu nggak ada, akhirnya apa? Tindakan kita males-malesan, kita males minta sama Allah, kita males untuk bergerak, kita males untuk menawarkan, ya, kita males untuk melakukan presentasi, ya kan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya potensi untuk dapat jamaah ya nggak dapet. Ya, jadi potensi kita ya tergantung tindakan kita kan sebenarnya seperti itu. Nah, ketika potensinya nggak ada, hasilnya ya nol gitu. Nah, makanya hati-hati dengan keyakinan ya. Ingat ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, prasangka-prasangka yang baik aja. Prasangka bahwa ya closing itu mudah, insya Allah saya dapat satu orang langsung bawa 300 jamaah ya. Bisa-bisa aja ya. Ya, jadi itu teman-teman di sini di Duta Umroh di sini kemarin ada namanya Pak Nana ya. Pak Nana ini juga alhamdulillah nih lagi ikhtiar nih. Beliau bawa satu orang ya yang insya Allah di awal musim nanti ya akan berangkat 300 orang. Masya Allah ya program CSR. Nah ini teman-teman ya, itu juga Duta Umroh ya. Beliau juga apa namanya benar-benar ngelakuin ikhtiar ya. Mudah-mudahan itu terjadi dan alhamdulillah ya luar biasa nanti komisinya ya tentunya ya bahkan sampai ratusan juta. Nah, itu. Jadi teman-teman, ya kuncinya adalah pertama adalah aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oke, berikutnya teman-teman ya, berikutnya teman-teman harus punya ketahanan mental. Waduh, apa ini ketahanan mental ya? Jadi bahasa Inggrisnya itu resilience ya. Jadi mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau tantangan. Oke. Nah, ini adalah cara ciri-ciri agen yang sukses. Nah, jadi agen yang sukses tuh bukan agen yang nggak pernah jatuh, ya kan? Kayak Pak apa namanya Suherman, ya kan? Duta Rizkia, masya Allah pernah ditipu, ya. Bahkan yang nipu itu ya bawa kabur duit 602 juta. Ya akhirnya Pak Herman mengganti, ya kan? Mengganti apa namanya uangnya, ya. Karena ini demi menyelamatkan jamaah di bulan Ramadan lagi pada waktu itu, masya Allah, ya. Tapi nggak membuatnya menyerah untuk ya sekarang ya tetap ya mensiarkan Baitullah. Nah, kuncinya di sini ya teman-teman harus optimis, punya mental pantang menyerah, never give up, ya berani, ya tanggung jawab, ya ketika ada masa tanggung jawab, disiplin, grit itu tabah atau sabar, ya syukur, passion, ya bergairah, percaya diri dan tentunya percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, sahabat-sahabat semuanya, ya. Jadi kuncinya adalah mentality. Nah, yang perlu digarisbawahi ini yang harus hati-hati adalah ada yang namanya mental block. Waduh, apa itu mental block? Mental block itu seperti tembok, Bapak Ibu, ya. Jadi kondisi di mana seorang ini punya kendala dalam berpikir, ya. Bingung, apa sih yang harus dilakuin? Nah, kalau teman-teman kadang sering bingung apa yang harus dilakuin, kadang negatif thinking, sering prasangka buruk, overthinking, ya kan? Pesimis. Nah, ini hati-hati. Ini salah satu tanda-tanda mental block. Jadi kalau seorang psikolog tuh biasanya mengenali tanda-tandanya itu melalui beberapa ini. Ya, pertama nih tanda-tandanya nih Bapak Ibu catat nih. Pertama, takut menghadapi masalah. Nah, kalau saat ini lagi kena masalah tapi malah takut, ya, berasa ingin lari dari kehidupan, ya, sulit terbuka akan kekurangan, ya, sulit menerima masukan mungkin, ya. Wah, kadang-kadang mudah marah, dinasihatin istri marah, dinasihatin teman marah, lebih suka nongkrong, scroll-scroll gitu kan, daripada produktif, pesimis, seringkali negatif thinking, ya. Setelah sibuk ya, padahal enggak, ya. Sok-sokan aja sibuk, ngambil semua peluang jadi nggak fokus kemana-mana, mudah nyerah, ya, mudah ganti-ganti kegiatan, tidak betah di rumah. Wah, nih hati-hati nih ciri-cirinya, ya. Tidak ada tujuan yang jelas,
tidak bisa berpikir jernih, baper, ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu deh. Ya, ini ciri-ciri tandanya ya, Bapak Ibu itu bisa jadi kena mental block, bisa jadi. Ya, ini tanda-tanda aja, teman-teman. Ya, jadi makanya sekarang tuh banyak yang kena penyakit apa namanya mental health. Wah, kesehatan mental. Wah, perlu diobatin dikit-dikit ke psikolog ya kan. Harusnya kita orang-orang Islam dikit-dikit ya rilahnya itu mintalah tolong dengan sabar dan sholat ya. Apalagi sholatnya di Masjidil Haram. Waduh, sholatnya ini di Masjid Nabawi. Masya Allah luar biasa ya. Sabar, sholat ya, sholatnya di Masjidil Haram. Wah, Masya Allah. Ya ini kesehatan mentalnya jadi apa ya? Rumor banyak orang hari ini ya, termasuk di Gen Zen Z ya itu. Nah, memang ini kondisi di mana ya banyak orang itu tidak bisa mengatasi tekanan hidupnya, mengekspresikan kemampuannya belajar dan memang ya sedikit mengganggu gitu. Nah, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya makanya mental kenapa saya bahas mental sih Mas gitu kan. Mas ini bahas jualan. Teman-teman lihat ini fenomena gunung es ya. Sebenarnya ngomongin mental, attitude ya, sikap kita terhadap satu problem ya, itu tuh ya itu cerminannya dari ya skill kita, pengetahuan kita. Skill pengetahuan itu kan kelihatan, tapi sebenarnya ya kalau itu dipengaruhi banget oleh mental kita. Dan tembok penghalangnya itu yang dinamakan namanya mental block. Mental block tuh ngeblok gitu kan. Jadi nggak kelihatan, padahal di situ peluang nggak kelihatan ya. Padahal di situ tuh sesuatu yang bagus tapi nggak kelihatan, adanya jelek semua gitu. Nah itu hati-hati tuh Bapak Ibu ya, itu bisa jadi mental block. Nah bagaimana mengatasinya mental block? Ya, nah salah satunya adalah belajar psikologi spiritual. Ini salah satunya aja. Ya, jadi ya kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang sejati ya di Al-Qur'an. Bagaimana sih ya Allah itu ya mengajari kita tentang ya salah satunya adalah prasangka. Jadi prasangka ini hadisnya diskusi Bapak Ibu. Jadi ini termasuk kuat ya. Mirip-mirip mutawatir gitu kan hadis ini. Jadi ini Allah sendiri yang bilang ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi hati-hati dengan yang namanya prasangka sugesti. Makanya salah satu ya belajar kita di sini, teman-teman 99 hari tantangannya adalah di 99 hari akselerasi rezeki. Kalau teman-teman pengen akselerasi rezeki, ini kita punya challenge yang namanya terapi prasangka. Jadi 99 hari Bapak Ibu prasangka bisa bawa jamaah. Wah, misalnya saya Bapak Rangga, bismillah, saya berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya tahun ini saya bisa umroh bersama keluarga bawa 300 jamaah, dapat komisi ratusan juta. Amin. Masya Allah. Ya, itu namanya terapi prasangka ya Bapak Ibu ya semuanya. Nah, ini penting banget ya kita coba. Oke. Silakan teman-teman challenge-nya ya, tulisin ya komitmennya. Nah, Bismillah ya, saya Duta Umroh ya dari Tangerang misalnya Pak Rangga. Bismillah hari ini berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Nah kalau besok sampai ada prasangka buruk, nah berarti ulangin lagi sampai 99 hari. Ulangin lagi. Ya, jadi diulangin lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, kadang sering prasangka terbesit gini nggak? Nyari jamaah umroh itu susah. Wah, ini prasangkanya kan gitu. Itu fakta atau prasangka? Ayo. Ya. Nyari jamaah umroh itu susah. Fakta atau prasangka? Tolong komen di bawah ya. Silakan Sangka. teman-teman. Ya biar kita lebih interaktif nih. Kira-kira ya, ya nyari jamaah itu susah itu fakta atau prasangka? Ya. Ya bisa jadi fakta, bisa jadi prasangka. Tapi ya faktanya ada loh yang mudah dapat jamaah. Ada nggak? Ada. Kemarin saya habis apa namanya dapat berita habis ikutan diajak sahabat saya Pak Haji Komar itu ke walimah ya ke walimahan apa namanya sebelum berangkat umroh ya. Nah, Wali Muhammad Safar ya kan. Waktu itu ternyata ya itu ke guru saya, guru ngaji saya.
Ternyata guru saya ngaji saya ini bareng rombongan satu pesawat itu isinya travel itu doang. Nah, jadi 500 ya 500 orang tuh satu pesawat itu ada. Bahkan ada kalau teman-teman apa namanya cari ada apa namanya travel yang bisa ya dalam satu keberangkatan itu bisa sampai 40-an pesawat. Masya Allah. Bisa. Karena sebenarnya pasarnya besar sekali ya Bapak Ibu semua. Jadi pasar umroh ini jutaan. Bahkan kuotanya sekarang kan dinaikkan sampai jutaan gitu. Nah, ini kesempatan buat Bapak Ibu semua sebenarnya dengan pasar yang besar ini untuk bisa nyari jamaah ya. Gitu, sahabat semua. Oke, nah yang berikutnya adalah Safa dan Marwa. Ya, ketika kita umroh kan kita melakukan praktek ini ya, Safa Marwa ya. Jadi di Bukit Safa dan Marwa ini kan, ya ini ada hikmah penting di sini. Kita belajar tentang makna rezeki ya. Ketika ya rezeki orang bertakwa ini kan tidak disangka-sangka. Jadi, eh, tapi yang penting apa? Gerak dulu 7 kali ya. Wah, ini belum 7 kali udah ngomong. Wah, nggak ada gitu. Ini nggak ada. Waduh, jangan gitu. Jadi apa namanya kalau bisa sampai 99 kali. Masya Allah. Ya, plan A nggak bisa, B, plan B nggak bisa, C nggak bisa, D. Ya kalau ada plan Z ya sampai sampai plan Z ya, teman-teman ya insya Allah. Nah, Ibu Siti Hajar kan, Siti Hajar ya itu kan bener-bener ya di bukit yang gersang nggak ada apa-apa ya ke Safa Marwa ke Safa Marwa lumayan loh nanti kalau Bapak Ibu semua sudah pernah umroh kan ngerasain ya bener-bener fisik nih ya kan tapi ya rezekinya tiba-tiba ya ada di kaki Ismail gitu Bapak Ibu ya ingat ya Bapak Ibu pikiranmu adalah takdirmu dan bisa mengubah nasibmu ya kan. Nah, hati-hati dengan prasangka. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kata ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, fokus kita ya, itu jangan fokus ke lingkaran yang kita tidak kuasai, ya. Fokus aja ke lingkaran yang kita kuasai. Prasangka kita terhadap Allah itu kita kuasai. Cara kita menyikapi masalah itu kita kuasai. Berusaha semaksimal mungkin itu kita kuasai. Memantaskan diri itu kita kuasai. Ya, berpikir positif itu kita kuasai. Mencari jalan keluar itu kita kuasai. Mencari ilmu itu kita kuasai. Cara kita bersikap ketika dapat masalah, mau mengeluh atau mau bersabar, itu kita kuasai. Memaafkan ketika kita dapat sesuatu yang nggak enak dari orang lain, itu kita kuasai. Nah, ya kita nggak kuasai apa? Rezeki. Gitu. Itu nggak kita kuasai. Ya, walaupun ada yang kita kuasai juga, tapi fokus kita kuasai. Ya, perlakuan orang terhadap kita juga nggak bisa kuasai. Hasil akhir usaha kita nggak bisa kita kuasai. Ya, kematian, sakit, ya, kan hidup ini kan pilihan. Mau mati dengan cara beriman atau nggak beriman kan pilihan. Ya, tapi ya konsekuensinya nggak bisa milih. Kalau mati dalam keadaan kafir, ya munafik, musyrik, ya bisa masuk ke dalam neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Nah, makanya fokus kita adalah bagaimana kita fokusnya adalah yang bisa kita kontrol saja. Ya, contoh gini, ketika kita dapat masalah, masalah ini bisa kita sikapi dengan dua. Ya, masalah ini kita bisa anggap masalah terus membesar, ya kan? Jadi masalah ini akan membesar jika terus diceritakan, diulang-ulang, mengecil jika disimpan, atau cukup Allah yang tahu, kita adukan kepada Allah, tambah rumit jika dikeluhkan, ya, mengurai jika kita hadapin dengan sabar dan ikhlas, ridho terhadap masalah dari Allah, ya. Ketemu masalah, fokus ke jalan keluar. Plus prasangka baik, ikhlas, sabar, syukur, dan sholat. Ya, jadi masalah itu bisa jadi anugerah, masalah itu juga bisa jadi tantangan. Tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang masalah itu sendiri. Gitu, sahabat-sahabat. Nah, oke, ini masuk ke materi ya. Materi kita sebenarnya sederhana kan konsultatif selling. Konsultatif selling itu gini, layaknya seorang konsultan atau seorang dokter. Dokter itu kan dianggap malpraktek. Kalau dia itu sebelum dia itu memberikan resep itu nggak nanya dulu, ya kamu tuh sakitnya apa, masalahnya apa. Nah, salah satu teknik konsultatif selling itu adalah teknik yang namanya bertanya, ya. Jadi kita itu bagaimana itu bisa bertanya dulu, ya, menggali dulu, ya. Apa sih kebutuhan customer kita? Apa sih keinginan dia?
sebenarnya dia masalahnya di mana. Sehingga akhirnya kita bisa kasih resep. Yang mana resep kita adalah, ya ingat resep kita ini resep dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu ada masalah, minta tolonglah dengan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi kalau dia harus sabar dan sholat, ya, ya perjalanan umroh ini kan perjalanan kesabaran, ya, penuh kesabaran, nabungnya juga sabar, ya kan, dan juga sholat, apalagi sholatnya di Masjidil Haram luar biasa, ya. Jadi teman-teman jangan buru-buru ngasih, ya, ngasih apa namanya, apa ngasih solusi, tapi ya kita tanya dulu, ya, berempati dulu. Jadi konsultatif selling itu salah satu tekniknya adalah, ya, banyak bertanya dan menggali sebelum ngasih solusi. Makanya salah satu mindsetnya adalah stop selling, start helping. Nah, jadi berhentilah menjual, mulailah menolong. Ya. Sesungguhnya Allah itu akan menolong hambanya selama dia gemar menolong saudaranya. Jadi kita ini sebenarnya mindsetnya adalah menolong orang agar apa? Agar bisa mudah ke tanah suci, bisa dekat sama Allah, bertamu ke eh, di depan Allah gitu kan. Jadi pelayan tamu Allah kita ini. Masya Allah. Aneh tapi ajaib. Ya ini bener-bener mungkin bisa jadi quote, ya. Jika ingin kaya, teman-teman harus punya mindset untuk mengayakan orang lain. Jangan kaya sendiri. Kalau ingin doanya terkabul, doakan orang lain. Kalau ingin sukses, sukseskan juga orang lain. Kalau ingin dipermudah, mudahkan hidup orang lain. Kalau punya masalah, cari orang yang punya masalah, bantu. Ya, keajaiban rezeki itu, ya, atau akselerasi rezeki, ya, adalah bagaimana mental kita yang suka menolong, suka bantu, gemar berbagi, selalu ngasih, selalu rajin sedekah. Ya, kuncinya apa? Niatkan ibadah, sedekah, dan silaturahim. Itu kuncinya di konsultatif selling, ya, sama semua. Nah, communication skill. Nah, tadi kan ngomongin mentality, ya. Sekarang kita akan ngomongin tentang communication skill. Jadi, ilmu komunikasi itu sebenarnya simple. Itu. Ilmu apa sih ini? Ilmu komunikasi. Ilmu menyampaikan pesan dan menjalin hubungan. Apa Bapak Ibu? Menyampaikan pesan dan menjalin hubungan. Dan semua skill itu bisa dilatih, percayalah, ya. Bagaimana dengan bakat? Ya memang ada beberapa orang yang punya bakat, ya. Latihan sekali langsung jadi. Ya ada yang memang harus 10 kali latihan baru bisa jadi. Ya. Tapi ya kalau kita latihan, ya, itu bisa ngalahin yang punya bakat. Orang punya bakat gak pernah dilatih, ya tumpul juga. Makanya harus dilatih. Termasuk jualan. Jualan ini ya butuh latihan, ya. Butuh latihan, butuh skill, ya. Butuh diulang-ulang, ya, gitu teman-teman. Nah, dalam ilmu komunikasi, ya, Quranic communication, ya, kalau kita belajar, ya, ternyata komunikasi itu menjalin hubungan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hablum minallah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ilmu komunikasi kan ilmu menyampaikan pesan dan menjalin hubungan. Bagaimana kita menyampaikan pesan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita, ya kan, hajat kita, impian kita, ya, berkomunikasi dengan Allah. Kemudian self communication, bagaimana berkomunikasi hablum minafsi dengan diri sendiri, ya. Self communication, bagaimana kita, oh, sering nggak kita bertanya dalam diri, punya pertanyaan, gimana ya ini, gimana ya gitu. Nah itu self communication, ya, bagaimana kita berpikir positif, ya, ngobrol sama diri sendiri, deep talk gitu kan. Bahkan sekarang ada journaling sekarang untuk mengungkapkan, ya, berkomunikasi dengan diri dengan journaling, bahkan pakai chat GPT. Ya, dan berikutnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan, ya, publik gitu kan. Nah, tapi ya sehebat apapun kita berkomunikasi, ya ingat ya, namanya sukses, namanya keberhasilan, namanya closing itu adalah nasrullah, ya, atas pertolongan Allah. Bismillah, atas izin Allah. Ya, kuncinya kita cuma melakukan sunatullah sekuat tenaga. Nah, di era sosmed ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan berkomunikasi itu nggak cuma lewat mulut saja, tapi lewat Zoom seperti ini. Public speaking, presentasi, storytelling, dengan copywriting, dengan tulisan, dengan telemarketing, nelpon sahabatnya, itu Bapak Ibu bisa menyampaikan pesan. Dan pesan terbaik biasanya disampaikan melalui sebuah cerita.
Nah, di sini tantangannya buat Bapak Ibu semua. Saya pengen challenge Bapak Ibu semua di sini Duta Umroh untuk bikin yang namanya story storytelling ya, cerita. Jadi silakan teman-teman cerita aja pengalaman ke umroh atau cerita keinginan teman-teman kalau yang belum umroh pengen umroh, cerita aja ya gitu. Nah, ini tugas buat Bapak Ibu semua karena sesi saya ini sesinya praktek. Jadi saya pengen Bapak Ibu semua ini praktek, dapetin manfaat dari bergabung menjadi duta umroh. Yang pertama tentukan goalnya dulu. Silakan Bapak Ibu semua tentukan goal di tahun ini atau awal Muslim itu pengen bawa berapa jamaah, pengen closing berapa jamaah. Tuliskan misalnya 300 jamaah misalnya. Oke. Kemudian buat plannya ya untuk mencapai goal ini. Oke, untuk bisa mendapatkan 300 jamaah ya, saya perlu menemuin ya, misalnya 10 instansi, 10 saudara ya, 10 sahabat, 10 takmir masjid, 10 lembaga pemerintahan, 10 apa, ya itu bikin plannya. Ya, teman-teman mau mengunjungin siapa aja. Ingat kuncinya silaturahim. Kalau perlu bawa proposal, kalau perlu bawa selebaran, cerita, ya cerita aja. Jadi datang cerita, ya kan. Nah, detailkan teknisnya, bagaimana Bapak Ibu semua mendatangi orang-orang itu, ya kan didetailin cara mencapainya, latih terus sampai 99 kali, ya, eksekusi ya, evaluasi, kontrol setiap aktivitas kita dan konsisten. Rumusnya nih sederhana dah. Rumusnya ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan yang sudah bergabung di Duta Umroh, silakan tulisan komitmennya. Ya, saya nama di bawah ini. Misalnya eh, Rangga misalnya, Bapak Rangga hari ini berkomitmen menjadi wasilah mengundang di 30 orang untuk bisa berangkat umroh di bulan Ramadan misalnya. Tujuan alasan kenapa saya harus mencapai goals ini adalah ya dan memperjuangkan mati-matian adalah ya saya pengen dapat amal jariah, pengen didoain 30 orang ini. Pengen dengan komisi ini bisa bawa keluarga ya ke tanah suci ya gitu. Apa dampak positifnya ya untuk keluarga, masyarakat, agama ya silakan tuliskan. Ya saya ketika saya bisa mendapatkan komisi misalnya 30 juta atau 300 juta ya bisa untuk bayar anak sekolah, bisa untuk wakaf, bisa untuk beli handphone yang bagus, untuk bisa bikin konten, silakan tuliskan ya. Terus tuliskan lagi journaling ya teman-teman tuliskan. Terima kasih ya Allah saya bertawakal ya berikhtiar maksimal ya dengan yakin atas izin dan pertolonganmu. Tanda tangan ya misalnya Pak Rangga ya Bismillah. Habis itu lakukan setiap subuh doain komitmen ini ya setelah sholat subuh atau setelah sedekah subuh. Jadi tiap hari minimal sedekah subuh Rp1.000 juga nggak apa-apa. Ya, sedekah subuh doain selama 99 hari. Ya, insya Allah ada keajaiban. Ya, buat yang yakin, buat yang percaya. Itu sih sahabat semua dari saya. Ya, saya pengen teman-teman di sini praktek. Ya, silakan teman-teman. Ya. Ya, kalau teman-teman butuh produk knowledge ya, silakan langsung hubungin Kak Fitri ya. Ada program apa aja di bulan Ramadan, ada umroh Ramadan, ada umroh Syawal ya. Silakan hubungin Kak Fitri ya. Nah, dan latihan terus menyampaikan produk knowledge dengan storytelling dengan cerita ya. Biar apa? Biar performanya keren. Ya, performa ini kan hasil dari latihan, 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 dan latihan, Bapak Ibu. Tahu saja caranya nggak cukup, kayak orang manah, tahu caranya manah, tapi kalau nggak pernah melepaskan anak manah, ya nggak bakal bisa manah. Gitu, Bapak Ibu. Ya, yang sudah join agen Duta Umroh, ya, jadi agen Duta Rizkia, ya terima kasih banyak saya ucapkan. Yang belum silahkan gabung, insya Allah kita ada materi-materi yang seru-seru ya.
ada sekitar ya 9 video yang nanti teman-teman akan bisa pelajarin untuk jadi duta umroh. Itu aja dari saya teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Thank you. Saya kembalikan kepada tadi ya bukan saya ya. Mbak Fitri bisa membantu saya atau Kak Komar untuk memandu acara pada hari ini. Kita sudah masuk sesi ke tanya jawab ini. Mangga. Oke, silakan sahabat-sahabat semua yang mungkin ada ditanyakan ya. Silakan bisa bertanya. Atau ada yang ini daerahnya Jakarta, Bogor sekitarnya. Ya, saya undang untuk ayo kapan kita meeting bareng ya di Duta Rizkia. Insya Allah kita ada program yang menarik nih buat teman-teman. Saya lagi nyusun kurikulum sama Pak Haji Komar untuk ya teman-teman bisa akselerasi rezeki ya. Jadi akselerasi rezeki tentunya ya sama kayak orang naik kelas kan. Ya, jadi naik level, naik kelas ya. Insya Allah atas izin dan pertolongan Allah ya. Kalau sahabat semua yakin insya Allah ya keajaiban itu nyata. Gitu Bapak Ibu. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain? Nih ada Kak Firdi, Kak Heri, Kak Hasanati ya, eh, Kak Yunus, Pak Rangga ya, Kak Tommy, Kak Sakira, Kak Tuti, Kak Umu Fikri, ya, Umu Yuni Ambar dan lain sebagainya. Masya Allah, ya. Semoga tetap istiqomah jadi teman umroh, jadi duta umroh. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu semua, ya, ya. Jadi ingat ya tadi tugasnya apa? Masih ingat ya? Jadi tugasnya bikin surat komitmen. Jadi komitmen letter yang nanti teman-teman akan ya doakan, bacakan setiap eh, sedekah subuh ya nggak boleh putus ya insya Allah nanti akan ada keajaiban di situ gitu Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sahabat semuanya, Masya Allah gitu. Oke, Bapak Ibu ya kalau nggak ada yang ditanyakan ya saya minta Bapak Ibu ngerjain PR-nya. Kak Fitri, nanti mohon ya rekaman ini dibagikan kepada duta-duta umroh yang belum sempat bergabung malam hari ini. Kita ada 100 orang kalau nggak salah di grup ya. Itu minta tolong dibagikan, kemudian diminta di Japri untuk dirangkum ya materi pada malam hari ini ya. Saya minta untuk komitmen ayo yang mau mau aja ya saya juga tidak maksa untuk yuk komitmen 99 hari akselerasi rezeki dan yang mudah ke tanah suci ya kita jadi syiar Baitullah. Oke, gitu ya Kak Fitri minta tolong nanti Siap, dibantu. Siap. Oke, ya Pak, sahabat-sahabat siap semua, Pak. tidak ada yang ditanyakan nih. Waduh. Oke, kalau tidak ada, eh, jadi kesimpulannya gini, sahabat semuanya, di materi hari ini, jadi tahu aja nggak cukup. Teman-teman Duta Umroh, ayo saya ajak untuk ya praktek, untuk ngajak banyak orang ke Baitullah, untuk benahin hatinya, untuk benahin keyakinannya, ayo gerak ya untuk bisa bawa jamaah. Semoga dengan kita memudahkan banyak orang ini umroh, kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala juga hidupnya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Jadi astaghfiruka. teman-teman ngegas itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal di tengah Ramadan Terima pas kasih tengah Pak Rangga. Terima kasih Terima Pak, kasih selamat Kak Fitri.
Selamat weekend. Kota-kota Kak Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.